Hanya berjarak sekitar 0,2 km dari ibu kota Kecamatan Jetis dan berada pada ketinggian 272 meter di atas permukaan laut, Desa Josari merupakan wilayah dataran yang memiliki luas wilayah seluas 205 km persegi. Berbatasan langsung dengan Desa Dembangan dan Turi di sebelah utara, Desa Turi dan Bajang di sebelah selatan, Desa Wonoktro dan Tegalsari di sebelah timur, dan Desa Turi dan Ngampel di sebelah barat. Nama Josari berasal dari kata Rejane Keri. Di Desa Josari, sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan, memang sudah ada penduduk asli yang bertempat tinggal di wilayah ini. Dan masing-masing mempunyai wilayah sebagai tempat tinggal yang hidup bersama, berdampingan secara rukun, walaupun belum menganut suatu agama yang formal, namun telah mempunyai keyakinan yang kuat antara manusia dan kekuatan yang transendental. Mereka itu menamakan diri dengan istilah ngasem, serut, keling, gebang, dan oro-oro. Seiring dengan perkembangan sosial budaya, dengan pengaruh luar, mereka mencoba membentuk sebuah lembaga dan mempunyai keyakinan bahwa wilayah ini di kemudian hari akan mengalami kejayaan. Dengan adanya pendatang yang bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli, akhirnya berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju, baik sosial, budaya, dan ekonomi, maka timbullah istilah Josari. Setelah mereka hidup bersama dalam sebuah wilayah dan dipimpin oleh seorang demang, datanglah seorang juru dakwah yang berasal dari Jepara yang beragama Islam yang disinyalir nyantri atau mondok di Setono, Tegalsari, Kecamatan Jetis. Agama Islam ternyata mendapat sambutan baik oleh penduduk asli dan dapat berkembang di wilayah Desa Josari dengan dukungan penduduk asli setempat tanpa ada perselisihan. Justru, warga desa mendukung dengan bukti adanya bengkok untuk kiai sebagai fasilitas untuk mendukung berkembangnya agama Islam. Dan hal ini sangat terasa hingga sekarang terbukti masih terjalinnya hubungan antara golongan priai, santri, dan abangan. Desa Josari terbagi menjadi 3 duku, diantaranya Duku Josari Wetan, Duku Josari Kulon, dan Duku Keben. Dihuni oleh sebanyak 2.825 jiwa dengan perincian laki-laki 1.419 dan perempuan 1.406. Mayoritas warganya memiliki penghasilan utama dari sektor pertanian dan berprofesi sebagai petani. Namun, tidak sedikit pula yang berwira swasta. Karena Desa Josari adalah desa industri. Sedangkan sisanya berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, dan sebagainya. Desa Josari memiliki sarana dan prasarana yang berasal dari tanah kas desa yang diperoleh dari sebitan tanah masyarakat untuk pembangunan perkantoran, sekolahan, dan fasilitas umum lainnya tanpa ada kompensasi serupiah pun. Hingga pada akhirnya berdirilah beberapa fasilitas pemerintahan dari tanah kas desa tersebut, antara lain Kantor Camat Jetis, Kantor Koramil Jetis, BMD Syariat, Kantor Dinas P dan K Kecamatan Jetis, Kantor Urusan Agama Jetis, Kantor Pendais, SDN 1 Josari, SMPN 1 Jetis, Sarana Olahraga atau Lapangan, dan KUD Aditama Jetis. Ada banyak potensi yang ada di Desa Josari, mulai dari aspek wisata religi. Desa Josari memiliki bangunan masjid tua yang bernama Masjid Baitul Mutakin. Masjid tua Josari ini sudah masuk studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Purbakala Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa masjid tersebut masuk dalam kategori cagar budaya nasional sehingga perlu sekali untuk dilestarikan. Selain dijadikan pusat peribadatan oleh masyarakat Desa Josari, masjid tua ini juga dijadikan pusat pendidikan. Dari bidang kuliner, Desa Josari memiliki banyak sekali industri di bidang kuliner. Di antaranya yaitu jenang merah, jenang solas, jenang mening, roti sandini, anak Ani catering,
dan masih banyak lagi yang lainnya.